Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir di studio. Jamaah dari Brebes, tepuk tangan dulu dong, Bu. Terima kasih udah mampir dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti seru dibahas dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya kadang-kadang ya kalau kita mengetahui pasangan, ada yang pasangannya mungkin kalau zaman dulu banyak kita lihat ada orang yang bedanya sampai 10 tahun. Betul ya Bu ya? 15 tahun gitu. Zaman sekarang banyak orang yang usianya dekat-dekat. Tapi sebenarnya mau berapa tahun pun usianya sebenarnya nggak jadi masalah ya. Karena memang semuanya karena niatnya, yang penting nikah itu karena Allah. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya apa sih? Temanya adalah beda usia tak jadi masalah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan ya tentang nikah beda usia. Emangnya bisa bahagia? Coba kita lihat tayangan ini nih. Ya Allah. Sebelumnya saya mau kasih selamat dulu. Apa? Bapak ada kesempatan. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi. Kita panggil guru kita dulu. Habib Salim Al-Jufri. Mohon izin Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Salim. Nah nih Bib nih, pelajaran yang luar biasa nih buat semuanya ya. Termasuk kita-kita semuanya yang lagi nonton juga yang di rumah ya. Bagaimana bisa ikhlas dan menerima jika dijodohkan oleh orang tua dengan mungkin orang yang berbeda usia. Mungkin beda usianya bukan cuma sedikit tapi banyak kayak tadi nih. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Salim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita kalau seandainya melihat kasus seperti ini, sebenarnya ini sudah terjadi dari sejak dulu. Dari sejak dulu Rasul SAW, Nabi kita, itu menikah dengan seorang wanita salehah yang bernama Khadijah. Itu Nabi usianya ketika itu 25 tahun, kemudian Sayyidah Khadijah waktu itu usianya 40 tahun. Dan ini kalau kita lihat video tadi itu kebalikannya. Maka sebenarnya kalau kita lihat fenomena ini, sebenarnya ini hal yang biasa. Di zaman Nabi juga pernah terjadi. Ketika orang tua menyuruh anak perempuannya untuk menikah. Waktu itu datang satu wanita kepada Sayyidah Aisyah. Ya, disebutkan dalam riwayat itu dia curhat. Dia bilang, wahai Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah juga ketika itu juga ada. Sebagian riwayat mengatakan tidak ada. Intinya dia curhat, ayah saya menyuruh saya menikah. Ketika dia suruh saya menikah untuk hanya dia meninggikan derajatnya. Ya, karena memang mungkin laki-laki itu laki-laki ya luar biasa lah, punya pangkat di masa itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan berikan dia pilihan, panggil ayahnya. Nah, maka di sini sebenarnya ketika ayahnya datang, maka kata si wanita ini, wahai Rasulullah, sampaikan kepada ayah saya. Kata Rasulullah, kamu tidak boleh memaksa anakmu untuk menikah. Tapi langsung anaknya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah ridho. Saya bertanya kepadamu supaya nanti ke depannya ada orang yang dipaksa untuk menikah, dia masih bisa memilih. Sehingga di sini adalah dalil bahwa orang tua tidak bisa memaksa. Kalaupun misalnya bisa musyawarah, diajak musyawarah. Tapi ingat, biasanya orang tua menyuruh kita menikah dengan orang baik, pastinya. Gak mungkin orang tua memilihkan kepada kita dengan orang yang tidak baik. Kalau seandainya itu orang termasuk orang yang baik, maka pertahankan dan iakan apa yang menjadi kemauan orang tua. Kalau seandainya itu tidak baik, fasikkah, sering bermaksiatkah, maka kita punya kewajiban membantah apa yang menjadi keputusan orang tua. Kalau seandainya datang kepada hakim dan hakim memisahkan, namanya fasakh. Kalau seandainya itu perempuan yang minta cerai, namanya khulu. Dan dua-duanya dibolehkan dalam agama. Sehingga kalau seandainya kasus seperti tadi, yang penting nyaman. Yang penting saling ridho, yang penting saling sayang dan saling cinta.
Cinta akan tumbuh setelah menikah. Semua takdir Allah pasti yang terbaik. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Habib Salim. Makasih banyak Bib. Jazakallah khair ilmunya. Jamaah. Kalau tadi kita lihat kan ceweknya masih muda. Suaminya yang beda usia jauh. Nah kalau yang berikut ini ada video lagi nih. Ini kebalikannya. Pemuda 16 tahun menikah dengan wanita 41 tahun. Masya Allah ibu ya Allah. Coba kita lihat dulu tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Iya subhanallah 16 tahun 41. Berarti dia umur 25 anak itu baru lahir. Iya. Itu jodoh saya gitu ya. Tapi kan yang namanya jodoh kita gak pernah tahu ya Bu ya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin aja jodohnya Ustadz Maulana baru lahir sekarang kita gak tahu juga. Waduh kayak yang tadi dong. Iya kita gak tahu juga. Tapi gini Ustadz Syam nih, kita ya bicara namanya cinta ya. Cinta ini kan gak pernah ngeliat usia. Iya kan ini Masya Allah luar biasa. Tapi kadang-kadang yang bikin kita gak kuat itu atau mungkin orang yang menikah itu gak kuat karena mungkin pasangannya terlalu jauh beda umurnya, ini jadi omongan orang. Siap. Nah bagaimana kalau seandainya memang niatnya sudah baik karena Allah gitu ya kan untuk menghindari omongan-omongan orang ini atau mungkin bisa ya nggak usah didengerin atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru kami Habib Salim, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kenapa kami membawakan sebuah ayat yang membicarakan tentang keutamaan atau fadilah ilmu itu, orang berilmu? Karena subhanallah salah satu yang membuat hidup ini bahagia kalau kita punya ilmu. Kenapa ada orang, ibu pernah lihat gak Bu? Ada orang dikata-katain sama orang lain, diomongin sama tetangga, tapi dia bisa cuek aja dan dia bisa hidup tenang biasa aja. Padahal diomongin, padahal ini dianggap sesuatu yang tidak semestinya. Itu pun kalau misalnya diomongin sama orang dia cuek aja, santai aja. Atau mungkin ibu pernah lihat di sosial media, dikomentari jelek apa segala macam. Dia tidak peduli subhanallah. Tahu nggak itu karena apa Bu? Karena apa kira-kira? Itu disebut emotional intelligence. Ada orang punya kelebihan, kemampuan mengatur emosinya, mengatur marahnya. Dia tahu siapa orang yang pantas mendapatkan emosi saya, siapa orang yang tidak pantas mendapat emosi saya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, wa'arid anil jahilin, kalau orang bodoh jauhi aja. Kalau ada tetangga yang omongin padahal yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariat, tidak melanggar agama, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada yang ngomongin, subhanallah, udah cuekin aja. Ini namanya orang berilmu, orang pandai mengatur dirinya, akalnya, ilmunya, hatinya, emosionalnya dia atur. Dia tahu mana orang yang pantas mendapat emosi saya, mana orang yang tidak pantas. Pokoknya dicuekin aja udah. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Subhanallah. Jadi menikah juga sebenarnya harus juga dengan ilmu. Sehingga, nggak bisa sembarangan. Ya, sehingga omongan tetangga sudah tidak, saya ada resepsi, saya hubungannya halal bukan yang haram. Yang haram aja pede, apalagi saya halal. Subhanallah, kenapa saya harus malu? Terima kasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang beda usia. Tak jadi masalah, jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.